Halo semuanya, kembali lagi di channel Nob Squid. Di video kali ini Squid akan membahas sebuah film seri anime serial manga Zoom 100 yang diadaptasi menjadi film action serial yang berjudul Zoom 100: Bucket List of the Dead. Film ini menceritakan tentang wabah zombie yang melanda di negara Jepang, dan uniknya bukan merasa takut dengan wabah zombie yang datang, sang tokoh utama ini justru sangat senang dengan adanya wabah zombie yang terjadi. Oke, mending kita langsung ke ceritanya. Sebelum ke ceritanya, Squid ingetin, kalau konten ini berisi full spoiler. Jangan lupa subscribe, like dan klik tombol loncengnya, biar tidak ketinggalan kalau ada video terbaru. Oke, langsung aja ke ceritanya. Cekicrot. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria yang bernama Akira Tendo. Dia sangat bersemangat memulai bekerja di hari pertamanya. Sudah lama dia bercita-cita ingin bekerjaan di perusahaan Master Shot yang bergerak di bidang periklanan televisi. Tentu saja karena reputasi perusahaan itu cukup baik, dan gajinya terbilang sangat tinggi di atas UMR Indonesia. Seperti biasa sebagai karyawan baru, Akira memperkenalkan diri di hadapan para karyawan yang lain, sambil menunjukkan betapa bersemangatnya dia sebagai karyawan baru. Di sana dia disambut oleh Pak Bos beserta manajernya yang bernama Kosugi. Bahkan ia juga sempat disambut oleh seorang wanita cantik, yang bernama Oktori, yang bekerja sebagai seorang produser di perusahaan itu. Lalu di hari pertamanya tim produksi mengadakan acara makan malam untuk menyambut bergabungnya Akira. Namun siapa sangka ekspektasi Akira dipatahkan begitu saja, saat mengetahui sisi gelap perusahaan Master Shot. Para karyawan dituntut untuk bekerja lembur tanpa istirahat, bahkan selama 2 hari Akira bekerja tanpa pulang ke rumahnya. Belum lagi masalah seniornya, di mana karyawan baru seperti Akira akan dijadikan sebagai babu, dan disuruh menyelesaikan pekerjaan dari para seniornya. Akira pun tak bisa mengajukan resign begitu saja, karena ia sudah berjuang untuk bisa diterima di perusahaan itu. Jadi dia pun akan berusaha untuk tetap bertahan, walaupun kondisi mental dan fisik Akira berkata sebaliknya. Sampai akhirnya Akira bertahan sampai 1 tahun di perusahaan itu. Akira pun tidur, mandi dan makan di kantor tersebut, bahkan tidak pulang ke rumahnya sampai berhari-hari. Realita itu membuat Akira ingin menyerah sampai berniat bunuh diri. Dia hanya ingin bebas tanpa beban pekerjaan, dan melakukan sesuatu yang sesuai dengan keinginannya. Pada malam harinya Akira bertemu dengan sahabatnya yang bernama Kencho, sekaligus rekan satu timnya saat berada di tim football Amerika. Di sana Akira menceritakan semua keluh kesahnya, dan merasa sangat iri dengan Kencho. Yang dimana Kencho memiliki pekerjaan lebih baik, namun tetap memiliki banyak waktu untuk bersenang-senang dan berkencan. Kencho pun menyarankan Akira untuk berhenti dari perusahaan itu, karena dia hanya dijadikan babu dan dimanfaatkan oleh bos dan para seniornya. Hal itu membuat Akira tersulut emosi, sehingga ia pun menyebut Kencho sebagai pengecut. Karena di masa lalu akibat ketakutan dan keraguannya, tim football Amerika mereka kalah di babak final. Singkat cerita, di saat Akira terbangun dari tidur oleh suara alarm di handphonenya. Akira berusaha bangun dari tempat tidur dan bersiap-siap berangkat kerja. Dapat dilihat dengan wajah letih dan lesu Akira memaksa tubuhnya untuk tetap berangkat kerja. Saat berjalan ke bawah, Akira terkejut melihat bapak-bapak yang biasa menyapanya telah berubah menjadi zombie, yang sedang memangsa seorang wanita. Akira yang terkejut pun langsung berlari, dan menyadari bahwa seisi apartemen kini telah berubah menjadi zombie, dan mengejarnya. Setelah berhasil kabur menghindari para zombie, Akira pun mulai menyadari bahwa wabah zombie ini memang berbahaya dan menakutkan. Namun dia malah bergembira karena wabah zombie itu, dia sekarang tidak perlu bekerja lagi, dan bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Lalu orang pertama yang Akira hubungi adalah Oktori. Tak disangka Oktori ternyata masih selamat dan sekarang dia sedang terjebak di sebuah hotel. Dengan bersemangat Akira pun langsung pergi menuju hotel itu, demi menyelamatkan wanita yang dia sukai sejak lama. Saat akan turun ke bawah, Akira melihat sepasang suami dan istrinya yang sedang hamil. Mereka terjebak di dalam apartemen itu. Akira pun menawarkan bantuan pada suami istri tersebut, dan berjanji akan kembali membawakan makanan untuk mereka berdua. Dengan bersemangat, Akira pun mengayu sepedanya, dan melewati puluhan zombie yang ada di jalanan.
Singkat cerita, akhirnya Akira pun sampai di tempat Oktori, yang ada di dalam hotel itu. Dia menemukan Oktori yang sedang ketakutan, namun di sana Oktori tidak sendiri melainkan sedang bersama bos perusahaan Master Shoot, yang sudah menjadi zombie. Akira pun berusaha melindungi Oktori dari zombie itu, dengan memanfaatkan pengalamannya sebagai pemain football Amerika. Setelah berhasil mengalahkan zombie tersebut, ternyata Oktori tiba-tiba berubah menjadi zombie, karena sebelumnya dia sudah tergigit oleh zombie. Sebelum pergi, dia sempat menyatakan perasaannya yang sudah lama dia pendam, meskipun sempat merasa sedih dan kecewa. Dengan terpaksa Akira pun pergi meninggalkan Oktori. Singkat cerita, ketika Akira hendak kembali ke atas apartemennya, betapa terkejut dirinya karena apartemen milik suami istri itu kini sudah hancur berantakan, dan dipenuhi dengan darah, yang mana hal itu membuat Akira cukup sedih, karena dia merasa kesepian. Akhirnya, Akira memutuskan untuk menuliskan sebuah daftar berupa 100 hal yang ingin dia lakukan sebelum menjadi zombie. Seperti menaiki moge, mewarnai rambut dan masih banyak lainnya. Keesokan harinya, Akira pun mulai mewujudkan seluruh daftar yang sudah dia tulis, diawali dengan membersihkan kamar. Lalu dia pergi ke Indomaret untuk berbelanja tanpa perlu melihat label harga, dan dia pun melakukan semua itu dengan sangat bahagia, karena dia tak perlu mengkhawatirkan apapun lagi. Ketika Akira sedang melakukan camping di atas gedung, Akira menyadari bahwa dia belum membeli persediaan bumbu barbeque sama sekali. Sehingga dia pun memutuskan untuk pergi menggunakan mogenya ke Indomaret terdekat, untuk membeli bahan-bahan itu terlebih dahulu. Di sana dia sempat diserang oleh seorang wanita yang mengira bahwa Akira merupakan salah satu zombie. Namun setelah akhirnya meyakinkan bahwa dirinya adalah manusia, si wanita akhirnya mau membuka helm miliknya. Ternyata dia wanita cantik yang bernama Shizuka. Tak lama kemudian, saat salah satu zombie tiba-tiba masuk ke dalam Indomaret, Shizuka pun langsung menunjukkan kemampuan bela diri miliknya, dan membawa berbagai macam senjata buat melindungi diri. Bahkan dia juga memiliki beberapa benda unik, yang bisa dia pakai untuk memancing perhatian para zombie. Setelah melihat keahlian Shizuka membunuh zombie, Akira yang selama ini sudah lama menjomblo pun sempat tertarik dan mengajak Shizuka untuk datang ke tempatnya. Tetapi Shizuka malah memarahi Akira, karena dia sangatlah ceroboh, dan Shizuka pun langsung pergi dari sana. Ketika Akira sudah di apartemennya, dia pun langsung merasa kesepian lagi, yang mana dia pun kembali mengingat sahabatnya si Kencho, yang dulu pernah menjadi rekan satu timnya saat dia masih bermain di tim football Amerika. Meski Kencho merupakan seorang playboy, dia merupakan satu-satunya orang yang selalu peduli pada dirinya, selama dia masih bekerja di perusahaan Master Shot tersebut. Dan akhirnya Akira pun memutuskan untuk menghubungi Kencho, berharap dia masih bisa bertahan hidup dari wabah zombie, yang telah menghancurkan seluruh kota. Untungnya Kencho ternyata masih hidup, namun tampaknya dia sedang terjebak di sebuah hotel. Bersama salah satu wanita yang sudah berubah menjadi zombie, dan di sekitar hotel itu pun juga telah dipenuhi oleh ratusan zombie. Di sana Kencho mengatakan bahwa dia mungkin tak bisa bertahan hidup lebih lama lagi. Karena dia sudah kehabisan persediaan makanan dan minuman yang mulai habis. Tetapi Akira justru mengatakan bahwa Kencho tak perlu khawatir lagi, karena dia akan segera berangkat ke sana untuk menyelamatkannya. Akira dengan mengendarai moge miliknya langsung pergi menuju ke tempat Kencho, sambil menghindari beberapa zombie yang mencoba menghalangi dirinya. Singkat cerita, setelah Akira tiba di Hotel Kencho, dia menyadari bahwa zombie yang ada di sana ternyata jauh lebih banyak dari yang ia perkirakan. Namun Akira pun tampaknya telah belajar dari apa yang dilakukan oleh Shizuka sebelumnya, yaitu cara memancing perhatian para zombie dengan menggunakan sebuah speaker. Lalu ketika para zombie itu telah terpancing, tanpa berlama-lama Akira pun langsung berlari menuju ke tempat Kencho. Tetapi karena di sana ternyata masih ada banyak sekali zombie, Akira pun tak punya pilihan lain, selain menggunakan kemampuan Amerika football miliknya untuk menghindari para zombie tersebut. Di
sisi lain, Kenco yang sangat ketakutan tiba-tiba mulai memikirkan tentang masa lalunya. Yaitu saat dirinya gagal melemparkan bola dan membuat timnya kalah dalam turnamen itu. Hal itu membuat dirinya merasa sangat menyesal, bahkan dia juga berharap bisa meminta maaf pada Akira. Lalu saat Kenco sudah pasrah dengan hidupnya, tanpa disadari seluruh zombie yang ada di sana tiba-tiba saja menghilang. Dan ternyata Akira yang sudah memancing para zombie tersebut. Dan akhirnya Akira pun berhasil menemukan keberadaan Kenco. Akira pun kemudian mencoba meminta maaf, karena dia dulu tak mempedulikan perkataan Kenco yang menyuruhnya untuk keluar dari perusahaan itu. Kenco juga meminta maaf pada Akira, karena dirinya lah yang sudah membuat masa depan Akira menjadi suram. Sayangnya suara mereka berdua ternyata terlalu keras, yang membuat para zombie mulai berdatangan, namun untungnya mereka berdua berhasil kabur dari serangan para zombie itu. Singkat cerita, setelah mereka berhasil menyelamatkan diri dari kejaran para zombie, Kenco pun memberikan hadiah istimewa pada Akira, berupa hidangan makan malam yang sangat lezat. Karena selama ini Kenco memang sangat ahli dalam hal memasak. Tanpa berlama-lama mereka berdua pun langsung menikmati makan malam itu bersama-sama. Sambil menceritakan tentang pengalaman hidup mereka setelah mereka lulus dari universitas. Di sana Akira memberitahukan pada Kenco, bahwa dia memiliki sebuah daftar tentang apa saja yang ingin ia lakukan sebelum menjadi zombie. Kenco pun memutuskan untuk membantu Akira dalam menyelesaikan daftar tersebut. Bahkan dia juga sangat yakin bahwa Akira bisa menyelamatkan banyak orang dari wabah zombie ini. Saat Akira mendengar perkataan Kenco tentang menyelamatkan banyak orang, dia pun mengingat bahwa sejak kecil dia memiliki sebuah impian untuk menjadi seorang pahlawan super yang dapat menyelamatkan banyak orang, sehingga dia langsung menuliskan hal itu ke dalam buku miliknya. Singkat cerita, beberapa hari setelah wabah zombie menyebar ke seluruh dunia, Kenco menyarankan pada Akira agar mereka segera keluar dari kota Tokyo. Akira dan Kenco memutuskan untuk pergi ke akuarium Marine Paradise, yang terletak di Ibaraki. Karena sebelum kemunculan wabah zombie, perusahaan Master Shoot sempat mendesain sebuah kostum hiu, yang mampu melindungi manusia dari gigitan hiu. Akira berpikir jika kostum itu mampu melindungi manusia dari gigitan hiu, maka kostum itu juga bisa untuk melindungi manusia dari gigitan zombie. Di tengah perjalanan, Akira dan Kenco melihat sebuah mobil bus yang berhenti, dan terlihat di dalamnya ternyata ada banyak orang yang masih selamat termasuk Shizuka. Sayangnya Akira dan Kenco tak bisa menyelamatkan banyak orang, hanya ada 2 pramugari, dan 1 supir bus dan Shizuka yang berhasil selamat dari kejaran zombie. Di sana sopir bus bercerita bahwa mereka akan menuju ke akuarium Marine Paradise. Karena kabarnya di sana ada pasokan makanan yang cukup, dan keamanan bagi orang-orang yang masih selamat. Namun satu hal yang mereka tidak sadari, bahwa sopir bus yang ada di sana ternyata sudah digigit oleh zombie, namun dia berusaha menutupinya. Alhasil ketika supir bus itu berubah menjadi zombie, dia langsung menyerang dan menggigit kedua pramugari yang ada di sana. Akira, Kenco dan Shizuka yang masih selamat, berusaha menyelamatkan diri karena mereka terjebak bersama ketiga zombie tersebut. Beruntung berkat kerjasama mereka bertiga pun berhasil kabur dengan menggunakan mobil. Sejak hari itu mereka bertiga pun berangkat menuju akuarium Marine Paradise. Singkat cerita, mereka pun sampai di akuarium Marine Paradise, namun sebelum sampai mobil mereka sempat mengalami kecelakaan. Akibat beberapa paku yang sengaja dipasang di jalan. Saat tersadar Akira terkejut melihat Pak Kosugi yang berada di hadapannya. Ternyata sebelum wabah itu terjadi, Pak Kosugi dan beberapa karyawan Master Shot memang sedang melakukan syuting iklan di dalam akuarium itu. Karena akuariumnya ditutup mereka pun berhasil selamat dan bertahan hidup dengan memakan ikan yang ada di sana. Sejak saat itu, Pak Kosugi mengundang orang-orang lain yang masih selamat untuk datang ke akuarium. Bukan tanpa alasan, orang-orang itu malah dijadikan sebagai karyawan untuk menyiapkan makanan dan mengurus segala keperluan, karena mereka diberikan jaminan keamanan, orang-orang itu pun tidak bisa menolak dan selalu menuruti perintah Pak Kosugi. Selain itu, Pak Kosugi juga sengaja mengurung beberapa zombie, untuk dijadikan mereka sebagai alat hukuman,
bagi siapapun yang melawan perintahnya akan dimasukkan ke sekumpulan zombie itu. Lalu Pak Kosugi juga mengirim tim suplai untuk pergi mencari makanan atau keperluan lain yang ada di luar tempat tersebut. Di sana Akira pun bertemu dengan sepasang suami istri, yang sebelumnya meminta bantuan Akira sejak hari itu. Di sana Akira pun kembali merasakan penderitaan hidup sebagai karyawan atau babu. Kencho dan Shizuka yang berniat membantunya, dicegah oleh bapak itu. Karena jika mereka melawan mereka semua akan dikeluarkan dan diserahkan pada para zombie. Keesokan harinya, seorang anggota tim suplai yang dikirim mencari makanan, mereka tidak menyadari bahwa ada zombie yang masuk ke dalam mobil kontainernya. Anggota tim suplai itu pun membawa zombie itu ke area akuarium, dan akhirnya menyebabkan kekacauan. Di waktu yang sama, Kencho dan Shizuka mengajak Akira untuk kabur dari tempat itu. Awalnya Akira menolak, karena tidak ingin kedua sahabatnya itu menghadapi bahaya di luar sana. Namun setelah Shizuka menyadarkannya Akira, dia pun akhirnya setuju. Tak lama kemudian mereka pun melihat segerombolan zombie yang mulai menyerang tempat tersebut. Mereka bertiga segera mengarahkan orang-orang untuk bersembunyi di sebuah ruangan. Di saat Kencho bertemu dengan Kosugi, dia marah kepadanya karena sebagai ketua dia seharusnya tidak meninggalkan para karyawannya. Lalu tiba-tiba, dari dalam akuarium keluarlah seekor hiu yang sudah berubah menjadi zombie. Awalnya mereka berpikir hiu itu tidak akan bisa mengejar mereka di daratan. Namun tiba-tiba hiu itu mengeluarkan beberapa kaki, sehingga dia pun bisa mengejar mereka semua. Orang-orang yang ketakutan pun langsung berlari, lalu Akira mengarahkan semuanya untuk bersembunyi di sebuah ruangan. Saat Akira menyadari Pak Kosugi masih terjebak di luar, dia pun memutuskan untuk keluar dan menyelamatkan Pak Kosugi. Sebelum keluar, Kencho menyuruh Akira untuk memakai kostum pelindung gigitan hiu. Agar dia tidak terluka jika digigit oleh hiu atau zombie. Terlihat Akira pun menunjukkan kemampuannya seperti superhero, dalam menyelamatkan Pak Kosugi dari hiu tersebut. Karena hiu itu sangatlah kuat Akira sempat merasa kewalahan, sementara Pak Kosugi malah kabur dan menyelamatkan dirinya sendiri. Untungnya Akira mendapatkan bantuan dari Kencho. Akira pun segera pergi dari tempat itu dan dia langsung menyelamatkan Pak Kosugi yang sedang dikepung oleh beberapa zombie. Berkat kostum yang dia pakai, Akira pun tidak terluka meskipun dia tergigit oleh beberapa zombie. Sementara itu di waktu yang sama Kencho juga berhasil melarikan diri dari hiu itu, dan menjebaknya di sebuah tembok yang berlubang. Lalu tiba-tiba Shizuka datang, membawa dua pengeras suara yang dia gunakan untuk menarik perhatian para zombie, dan membuat mereka terjatuh ke dalam akuarium. Tak lama kemudian, hiu itu kembali terbebas dan menyerang Pak Kosugi. Shizuka pun mendapatkan ide untuk mengalahkan hiu itu dengan memberikan sengatan listrik pada titik kelemahan hiu yang terletak di kepalanya. Kencho pun langsung ditugaskan untuk melemparkan baterai itu kepada Akira, agar Akira bisa memukul kepala hiu itu dengan baterai tersebut. Momen ini pun mengingatkan Akira dan Kencho pada kekalahan tim mereka, yang diakibatkan karena keraguan Kencho saat melemparkan bola. Lalu Akira pun berusaha meyakinkan Kencho, sehingga ia pun berhasil mengalahkan rasa takut dan keraguannya. Dan berkat kerjasama mereka, Akira pun berhasil menyetrum dan mengalahkan hiu tersebut. Setelah berhasil mengalahkannya, mereka dan orang-orang yang masih selamat membagikan semua persediaan yang masih tersisa untuk bertahan hidup. Mereka pun memutuskan berpisah dan mencari tempat yang lebih aman, tanpa harus mengikuti perintah dari orang lain. Di sana tidak ada satupun orang yang mau bergabung dengan Pak Kosugi. Sehingga Pak Kosugi pun ditinggalkan sendirian di tempat tersebut. Dan akhirnya di dalam perjalanan Akira, Kencho dan Shizuka sama-sama mengisi bucket list, dan bersiap untuk mewujudkan setiap keinginan mereka bersama-sama, dan film pun akhirnya selesai. Terima kasih yang sudah menonton, dan sampai jumpa di next video selanjutnya.